Doa selesai. Hai teman-teman, kita kan belum kenal, biar tambah akrab, aku kenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Harum, saya dari PTN Muhammadiyah Mozambique, Madrasah Negeri 3 Surabaya. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang terhormat Dewan Juri BCP dan teman-teman yang aku sayangi, masih pada semangat kan? Biar tambah semangat lagi, aku punya jago nih. Kalau aku bilang donor darah, kalian jawab siap, selamatkan nyawa. Kita coba ya. Donor darah, siap, selamatkan nyawa. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau dapat pahala nggak? Pasti mau dong. Jadi hal kecil sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan pahala yaitu dengan cara mendonorkan darah. Oh ya teman-teman, aku punya cerita nih. Jadi di suatu daerah terjadi bencana alam dan ada salah satu korban yang membutuhkan darah. Dia dibantu oleh organisasi PMI dan dibawa ke posko PMI. Namun di posko PMI sedang kekurangan kantong darah. Apa yang sebaiknya saya, kamu, dan kita semua lakukan? Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari orang yang mau mendonorkan darahnya dan mencari sampel darah yang sama dengan yang lain. Fakta dan mitos donor darah. Banyak orang sebenarnya mau mendonorkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan. Lantaran menjadi enggan dikarenakan banyak kekhawatiran tertentu. Padahal cerita yang didengar bisa saja dilebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan faktanya. Oh ya teman-teman, aku punya game. Jadi gamenya, gambar yang kalian terima, kalian tentukan mana yang fakta dan mana yang mitos. Gambar yang pertama, mitos mendonorkan darah akan membuat tubuh menjadi gemuk. Namun, fakta yang sesungguhnya, obesitas atau kegemukan memang berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut penyelidikan medis, obesitas atau kegemukan meningkatkan risiko sejumlah penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung, dan lain-lain. Gambar yang kedua, mitos mendonorkan darah akan membuat zat besi di dalam darah berkurang. Tidak tertutup kemungkinan akan menyebabkan anemia. Namun, fakta yang sesungguhnya, zat besi sangat penting bagi tubuh, yakni mengangkut oksigen dari paru-paru menuju jaringan di seluruh tubuh. Hai Dori, halo Dora. Kebetulan nih ketemu kamu. Aku mau tanya, apa sih donor darah dan transfusi darah itu? Ya, gitu aja nggak tahu. Aku kasih tahu ya. Jadi, donor darah yaitu kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Kalau yang dimaksud transfusi darah yaitu proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Oh iya Dora, aku pernah mendengar istilah tentang donor darah pengganti dan donor darah sukarela. Kamu tahu nggak apa sih donor darah? Apa sih donor darah pengganti dan donor darah sukarela itu? Yaudah, aku jelasin ya. Jadi, donor darah pengganti atau DDP yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan ia tahu pada siapa darah tersebut diberikan. Kalau yang dimaksud donor darah sukarela atau DDS yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan. Oh iya teman-teman, ada berapa macam sih golongan darah itu? Ya, golongan darah itu ada 4, yakni A, B, AB, dan O. Menurut buku donor darah terbitan 2008, golongan darah A bisa ditransfusikan kepada golongan darah A sendiri dan AB. Golongan darah B bisa ditransfusikan kepada golongan darah B sendiri dan AB. Golongan darah AB bisa ditransfusikan kepada golongan darah A, B, AB sendiri dan O. Golongan darah O bisa ditransfusikan kepada golongan darah A, B, AB, dan O sendiri. Namun, menurut perkembangan teknologi, jenis golongan darah tidak boleh dicampur-campur lagi.
oksigen dari paru-paru menuju sel-sel tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. 3. Melatih sel-sel darah yang rusak. Oh ya teman-teman, syarat menjadi pendonor darah itu banyak loh. Di antaranya syarat yang harus kalian penuhi yaitu laki-laki atau wanita yang berusia 18 sampai 60 tahun. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Berat badan minimal 45 kg. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per liter. Tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Dan juga tidak menderita penyakit yang berisiko tinggi seperti AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, dan lain-lain. Bagi wanita yang haid, hamil atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Oh ya teman-teman, selain syarat, manfaatnya juga banyak loh. Di antaranya manfaat yang akan kalian terima yaitu mendapat kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan akan menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Kesehatan kita pun akan menjadi terpantau sebab kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Tubuh kita pun akan menjadi sehat sebab tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Selain itu, kita bisa tergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman. Meningkatnya jumlah BTS akan meningkatkan nilai-nilai kesetaraan dan kepedulian sosial. Oh ya teman-teman, ada yang tahu bagaimana sih menjadi pendonor darah itu? Oke, aku jelasin ya. Jadi caranya, yuk kunjungilah UTD atau Unit Transfusi Darah PMI yang sekarang berubah nama menjadi UDD atau Unit Donor Darah. Calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Asisten transfusi darah atau ATD yang terapi dan berpengalaman akan mengambil darah dengan cepat kurang lebih 10 menit dan juga aman loh. Calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa si pemilik telah mendonorkan darahnya. Jadi, peran PNR Media dalam DDS yaitu meyakinkan diri sendiri menjadi DDS dan jangan lupa untuk ajak keluarga, guru, orang sekitar. Tapi juga jangan lupa ajak teman-teman bercita-cita menjadi DDS ketika berumur 18 tahun. Berkreasi membuat souvenir untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan darah maupun yang mendonorkan darah. Oh ya teman-teman, aku punya ide nih. Dengarkan ya. Kawan-kawan, ayo donor darah. PMI juga di sekolah. Sakit dikit enggak apa-apa, lemes dikit enggak apa-apa, sehatlah kita, selamatkan nyawa. Jadi kesimpulannya, yuk donor darah. Karena donor darah itu sehat, dan sehat itu dimulai dari saya, kamu, kita semua. Untuk mengakhiri presentasi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, kita kan belum kenal. Biar tambah akrab, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Irma Urodin Masburo. Saya dari PMR Media Maksanegara, Madrasah Negeri 3 Surabaya. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri WJB dan tak lupa juga teman-teman serta audien yang saya cintai. Masih pada semangat kan? Biar tambah semangat lagi, saya punya jago nih. Kalau saya bilang lambang gerakan, kalian jawab palang merah, bulan sabun merah, kristal merah. Kita coba ya. Lambang gerakan, palang merah, bulan sabun merah, kristal merah. Oh iya, teman-teman di sini pada tahu nggak apa sih artinya lambang? Lambang secara umum dipakai sebagai ciri yang dianggap mewakili suatu ide, pesan, gagasan,
lambang juga tertera pada pakaian, kendaraan, atau berbagai benda lainnya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa lambang palang merah dan bulan sabit merah adalah lambang untuk pertolongan dan kesehatan publik yang biasanya dipergunakan secara bebas. Tentu saja teman-teman, hal ini tidak benar karena sesungguhnya penggunaan lambang palang merah dan bulan sabit merah itu ada aturannya loh. Aturan tersebut ada dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949 tentang perlindungan anggota militer yang sakit dan terluka di medan pertempuran. Oh ya, teman-teman di sini pada tahu nggak tentang sejarah terbentuknya lambang? Dahulu teman-teman, awalnya setiap negara memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri. Akibatnya seringkali kesatuan medis menjadi sasaran pihak lawan karena tidak dikenali sebagai kesatuan yang menolong korban. Akhirnya pada tahun 1863 berlangsung konferensi internasional di Jenewa, Swiss yang dihadiri oleh 16 negara loh teman-teman. Dan setelah perundingan selesai, akhirnya negara-negara menyadari bahwa perlunya tanda yang sama dan harus berstatus netral. Sebagai contoh kasus, dulu kerajaan Persia yang menggunakan lambang singa dan matahari merah. Beberapa negara lain juga menggunakan hal yang sama, di mana masing-masing negara menggunakan lambang sendiri-sendiri untuk kesatuan medis militer mereka. Misalnya Afghanistan, Syria, Lebanon, Sudan, Jepang, dan lain-lain. Oh iya, teman-teman di sini pada tahu nggak berapa banyak sih lambang kesatuan medis yang dianggap oleh negara? Ya, ada 3, yakni lambang palang merah, lambang bulan sabit merah, dan kristal merah. Nih teman-teman, saya punya permainan nih. Jadi permainannya, kartu lambangnya saya berikan kepada kalian. Kalian tentukan mana lambang dan mana sejarahnya. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak kenapa lambang palang merah di atas dasar putih ini merupakan kebalikan dari bendera Swiss? Ada yang tahu? Kalau tahu jawab aja kok, nggak apa-apa. Ya, karena sebagai bentuk penghormatan kepada negara Swiss dan karena negara Swiss merupakan tempat Herdiana lahir. Oh iya teman-teman, selain palang merah ada juga loh lambang yang lain. Ada yang tahu? Ya, yaitu bulan sabit merah. Pada tahun 1876 saat perang Balkan, kerajaan Ottoman atau Turki mengusulkan lambang lain untuk kesatuan medis militer mereka, yakni berupa bulan sabit merah. Yang ketiga, lambang kristal merah. Pada tahun 2005 disahkan protokol tambang 3 tentang lambang kristal merah di atas dasar putih. Lambang ini memiliki status dan fungsi yang sama seperti lambang palang merah dan bulan sabit merah, serta menjadi penutup bagi negara-negara untuk mengusulkan penggunaan lambang-lambang lain untuk kesatuan medis militer mereka. Oh ya teman-teman, lambang juga memiliki fungsi loh, di antaranya sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung. Oh ya teman-teman kok masih pada masih pada lemes dan gak semangat sih? Biar tambah semangat lagi, saya punya jago nih. Kalau saya bilang lambang gerakan, kalian jawab satu negara, satu lambang. Kita coba ya, lambang gerakan, satu negara, satu lambang. Oh ya teman-teman, selain lambang memiliki banyak penggunaan, ada juga loh yang menyalahgunakan lambang. Di antaranya penggunaan yang tidak tepat, pelanggaran berat, dan penipuan. Teman-teman, penyalahgunaan lambang yang tidak menyalahi itu juga ada loh. Kalian tahu gak sih? Tahukah teman-teman bahwa logo Star of Life yang banyak digunakan di ambulan dulunya berbentuk palang oranye?
Pada tahun 1973, Palang Merah Amerika mengajukan keberatan atas penggunaan lambang palang oren karena termasuk dalam kategori peniruan. Sejak saat itulah lambang palang oren diubah menjadi Star of Life yang bentuknya hingga saat ini. Begini teman-teman. Jadi, peran PM remaja dalam Gerpal yaitu sebagai sukarelawan masa depan atau PMR yang baik adalah mengenal lambang dan mengenalkan lambang, sejarah lambang, dan fungsi lambang. Karena semua itu membuktikan pada kita betapa pentingnya menghargai dan menggunakan lambang sebagai identitas gerakan kemanusiaan. Oh iya teman-teman, saya punya yel-yel nih, dengerin ya. Bukan perawat dan bukan profesor, kita hanyalah anak PMR Madya, punya bakat, punya tekad, cita-cita, palang merah jadi bagi kita semua. Jadi kesimpulannya, jangan pernah melupakan sejarah lambang dan yuk terus menjaga lambang supaya tidak disalahgunakan. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kegiatan pada hari ini kita mulai, alangkah terlebih baiknya kalau kita buka dengan dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hello guys, good morning. Selamat pagi semua. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oh iya, aku lupa nih belum perkenalan. Biar lebih tambah akrab, kita kenalan dulu yuk. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa beli oleh-olehnya. Perkenalkan, nama saya Hayanda Berta. Saya dari tim PMR Madya, SLB 3, Kota Surabaya. Ya, aku masih pada loyo sih. Biar lebih tambah semangat, aku punya jargon nih. Kalau aku bilang bersih dan sehat, jawabnya semua keputusan ada di tangan. I like clean, I not like beauty. Sekali lagi ya, bersih dan sehat, semua keputusan ada di tangan. I like clean, I not like beauty. Teman-teman dan para dewan juri yang saya sayangi dan hormati, apakah kalian tahu bahwa kebersihan dan kesehatan keluarga merupakan aset yang paling penting dimiliki oleh sebuah keluarga? Mengapa demikian? Jikalau kamu atau keluargamu terserang penyakit, pasti akan merepotkan dan biaya ekonomis pun pasti akan meningkat. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kebersihan dan kesehatan itu sendiri? Kesehatan keluarga adalah keadaan sehat secara fisik, mental maupun sosial dari individu satu ke individu lain yang saling mempengaruhi dalam siklus keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga yang optimal. Contoh yang paling sederhana menerapkan kesehatan keluarga adalah seorang ibu yang memberikan asupan pola makan bergizi seimbang kepada anak-anaknya dan melatih anak-anaknya untuk berolahraga secara rutin dan teratur. Menjadi sehat merupakan dampak setiap orang, bukan? Terkadang kita baru menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di keluarga kita. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kebersihan itu sendiri? Kebersihan adalah keadaan bersih dari kotoran, debu maupun bau. Contoh yang paling sederhana menerapkan kebersihan di keluarga adalah seorang ibu yang mengajarkan tentang pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan berbagai aktivitas. Oh ya teman-teman, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya kebersihan dan kesehatan di keluarga itu? Faktor tersebut meliputi 4 dimensi. Yang pertama, dimensi fisik. Contoh yang paling sederhana menerapkan dimensi fisik adalah dengan menerapkan
Dimensi mental, membaca, menulis. Dimensi emosional, menjalin hubungan. Dimensi rohani, berdoa bersama keluarga. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga atau anak PTN Media harus mempunyai minat dan sikap sehat untuk memajukan bangsa dalam keadaan bersih dan sehat bersama keluarga kita untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga yang optimal. Mengapa menjadi bersih dan sehat itu menyenangkan? Jikalau kita mempunyai tubuh yang sehat, maka akan banyak orang yang senang bergaul dengan kita dan akan merasa bangga bila rumah kita menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kita. Ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan selama kita menghidupkan keluarga. Yang pertama, kita pasti memerlukan sumber air mineral dari pegunungan asli, udara yang sejuk, pemandangan yang enak dipandang bersama keluarga kita. Dan komponen-komponen ini saling erat berkaitan dan tak akan bisa terpisahkan. Oh ya teman-teman, aku punya tips-tips nih. Kalian bisa menerapkan ini dimanapun dan kapanpun bersama keluarga tercinta kalian. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik bersama keluarga dengan makan malam bersama keluarga. Tujuannya adalah kalian bisa bertukar pikiran bersama orang tua terdekat kalian atau orang-orang terdekat di keluarga kalian untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, jadilah food decider. Maksud dari food decider tersendiri adalah kalian harus bisa memilih pemutus makanan bergizi seimbang terhadap keluarga kalian. Itulah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum menutup presentasi ini, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua dan para dewan juri untuk telah memperhatikan presentasi saya. Penutupan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai kawan-kawan, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oh iya, aku lupa nih belum perkenalan dan tambah akrab, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Rebecca dari PTN Media Masanegara, Jurusan Negeri 3 Surabaya. Yang terhormat Dewan Juri WJB dan tak lupa nih teman-teman yang saya sayangi, masih pada semangat nggak? Dan tambah semangat, saya punya jawabannya loh. Kalau saya bilang PMR Media, jawabnya Clever, Intelligent, and Assessment. Kita coba ya. PMR Media, Clever, Intelligent, and Assessment. Langsung aja nih kita masuk ke materi. Di setiap organisasi PMR pasti memiliki manajemen untuk mengatur dan mengelola organisasi PMR. Sedangkan PMR sendiri yaitu organisasi yang kegiatannya di bidang kemanusiaan atau organisasi yang dibawahi oleh PMI. Dan di dalam PMR juga pasti memiliki pemimpin lengkap dengan sikap kepemimpinannya. Arti dari pemimpin sendiri yaitu seseorang yang dapat memberikan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan arti dari kepemimpinan sendiri yaitu sikap yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Di sini kira-kira siapa nih yang mau jadi pemimpin? Coba dong angkat tangannya. Baik, terima kasih. Jadi pemimpin itu nggak mudah ya. Pasti dari diri kalian ada yang merasa minder, iri, maupun takut. Tapi coba simak kata Robert Frost yang bunyinya ada dua persimpangan jalan di hutan dan aku memilih jalan
atau berterus ini. Jadi, maksud dari berkata atau berterus ini yaitu kita semisal memilih jalan yang lebih sering dilewati orang-orang, kita tidak akan menemukan hal baru dan kita hanya ikut-ikutan saja, tidak memiliki pendidikan yang penuh. Namun, jika kalian memilih jalan yang sering dilewati, yang jarang dilewati oleh orang, kalian akan menemukan hal baru. Kalian berani mencoba dan tidak takut gagal menuai keberhasilan. Nah, di dalam proses diskusi berbicara bahkan pada saat saling memandang, sebenarnya seseorang telah mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini, kita sedang melakukan suatu proses yang disebut komunikasi atau menyampaikan suatu pesan dari seseorang kepada orang lain. Nah, di sini teman-teman tahu nggak ada berapa sih cara komunikasi? Nah, yang lebih tepatnya ada dua dong, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Jika komunikasi verbal menggunakan bahasa, lisan maupun tulisan. Namun, jika komunikasi non-verbal menggunakan gerak tubuh, bahasa isyarat, sikap, dan ekspresi wajah. Dalam menjalankan proses komunikasi, di sini saya telah menyediakan proses komunikasi yang isinya ada komunikator atau pengirim pesan yang telah menyampaikan media pesan kepada sang komunikan. Kejadian ini terjadi secara umpan balik atau feedback. Dalam komunikasi ada loh pendukungnya antara lain mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, mau mendengarkan, memberikan pernyataan yang jelas, memberikan umpan balik, dan mau membuka diri. Kalau tadi sih faktor pendukung ya, sekarang saya jelaskan faktor penghambatnya. Misalnya, egois, pemarah, lingkungan yang buruk, membeda-bedakan status sosial dan permusuhan. Hadirin, oh hadirat. Di sini teman-teman pada tahu nggak kata pepatah? Berat sama dipukul dan ringan sama dipuji. Yang artinya pekerjaan apapun yang kita lakukan secara bersama pasti akan terasa cepat dan ringan. Arti dari kerjasama sendiri yaitu kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman, di sini saya punya kasus nih untuk kalian semua. Jadi, empat audiens yang saya tunjuk nanti pada maju ke depan ya. Nah, empat audiens ini nanti saya akan bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 nanti akan saya beri kasus menjelaskan atau mensimulasikan apa itu kerjasama, dan kelompok 2 menjelaskan atau mensimulasikan tentang apa itu sama-sama kerja. Di antara kalian nanti harus menjelaskan dan membedakan antara kerjasama dan sama-sama kerja. Saya beri waktu ya, dimulai dari sekarang selama diskusi. Nah, sambil menunggu mereka berdiskusi, masih ingat kan jargon yang tadi? Biar makin tambah semangat, kita ulangi lagi yuk. PMR ya, clever, intelligent, and assessment. Boleh? Nah, bagaimana diskusinya sudah selesai? Silakan jelaskan secara singkat apa itu kerjasama dan apa itu sama-sama kerja. Oke, terima kasih. Saya akan bantu menjelaskan lagi dan memperjelas. Jadi, jika kerjasama tadi bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Misal, kalian itu diberi tugas ya, dan kalian itu mengerjakan secara bersama, saling tolong-menolong dan saling melengkapi. Itulah yang bekerja sama. Dan kalau sama-sama kerja, kalian itu diberi tugas masing-masing secara sama, namun kalian itu mengerjakan lebih ke individualis. Jadi nggak ada kata tolong-tolongnya, saling melengkapinya gitu. Dan di dalam kerjasama pasti kalian merasakan yang namanya manfaat kerjasama. Antara lain, pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan yang lama lebih cepat selesai dan menambah keakraban pada sesama teman. Tadi kan ada manfaatnya, sama juga nih kayak komunikasi, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dari kerjasama adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan antara masing-masing teman dan mau terbuka.
juga saling tahu apa tujuan kerjasama. Terus ada yang mau jadi koordinator. Kalau tadi sih faktor pendukung, sekarang faktor penghambatnya ya. 1. Tidak mau bertanggung jawab. 2. Saling curiga dan mencurigai. 3. Tidak bisa membedakan antara kerjasama dan sama-sama kerja. Nah, di sini kalian tahu nggak sih, PM remaja juga punya peran loh dalam proses kepemimpinan. Siapa coba yang tahu? Angkat tangannya dong. Nah, kalau nggak ada yang tahu, saya jelaskan ya. Jadi, peran PM remaja dalam proses kepemimpinan adalah mengajak teman sebaya untuk memiliki rasa kepedulian yang sama. Nah, itu tadi sedikit motivasi untuk memotivasi kalian agar terus semangat mengambil cita-cita, impian, dan kesuksesan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah pemimpin yang berkarakter terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan PMR. Itu tadi nih presentasi dari saya. Semoga kalian semua mendapat manfaat dari presentasi tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, nampaknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, apa kabar semua? Alhamdulillah kalau baik semua. Semoga yang sakit akan sembuh ya. Kalian pernah dengar kata pepatah nggak? Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Lovely Aulia Bahtiar. Saya dari PMR Media RTS Negeri 3 Kota Surabaya. Para dewan juri dan audiens yang saya sayangi dan cintai sepenuh hati, biar kalian semua tambah semangat, saya punya jargon nih. Jadi kalau saya bilang anak remaja, kalian jawabnya cerdas, berkarakter, ceria, yes. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Anak remaja, cerdas, berkarakter, ceria, yes. Nah, biasanya kan manusia dikenal dari perilakunya masing-masing. Juga dengan para remaja, perilakunya cukup dengan menggunakan media sosial. Nah, apakah remaja zaman sekarang tahu ya apa itu media sosial? Kelihatannya sih belum deh. Bagaimana bisa mereka mentaati media sosial jika mereka tidak tahu arti dari media sosial? Dan apabila saya, kamu, dan kita semua tidak mengetahui arti dari media sosial, maka kita akan terjerumus ke dalam perilaku resiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma sosial. Kalian udah pada tahu nggak apa sih norma dan sosial itu? Jadi norma itu ialah peraturan, sedangkan sosial adalah hubungan antara individu satu ke individu lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sosial ialah serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk dipelihara, dijaga, dan ditaati oleh semua anggota masyarakat. Norma biasanya bersumber dari agama, undang-undang peraturan negara, adat, dan kebiasaan, serta kesepakatan masyarakat. Selain itu, kita saat remaja juga memiliki kewajiban dalam norma teman-teman. Di setiap masyarakat kan pasti memiliki adat dan kebiasaan yang berlainan. Inilah yang membuat norma sosial berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yaitu para remaja layak memberikan perhatian terhadap norma tersebut. Misalkan jangan sampai para remaja tidak saja kita sebagai remaja juga memiliki tanggung jawab
jawab teman-teman? Pasti tanggung jawabnya biasanya kalau laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam lomba yang ada. Taat terhadap agama berakibat pada penerimaan dan kemudian masyarakat. Seseorang akan diterima apabila dia mau dan mampu mentaati norma yang berlaku di lingkungannya. Sementara itu, pelanggarnya akan dijatuhkan. Sementara itu, pelanggaran tersebut disebabkan oleh penolakan dan pemberian hukum dari masyarakat. Hukuman tersebut bisa berupa hukuman sosial termasuk pengucilan. Di sini ada yang tahu nggak apa itu konsekuensi bila melanggar norma sosial? Jadi, bila norma yang dilanggar merupakan norma tertulis yang ditentukan dalam undang-undang, ranahnya akan dihukum oleh negara. Dan apabila norma yang dilanggar merupakan kaidah agama, maka pelanggarnya akan dihukum sesuai agama masing-masing, baik sanksi di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi, kita semua kan sudah mengetahui apa itu norma sosial. Sekarang, kita akan membahas tentang perilaku resiko. Kalian tahu nggak perilaku itu apa dan resiko itu apa? Jadi, perilaku itu tindak manusia yang didasari atas pengetahuan atau ketidaktahuan sikap dan tindakan. Dan resiko itu tindakan yang menyebabkan yang bisa berpeluang mendatangkan kerugian. Kerugian ini seperti gambar yang dilakukan di orang yang berkebutuhan. Kita sedang membaca seharusnya fokus belajar tidak menggunakan dari kerugian yang didapat adalah contoh perilaku resiko baik sama gugur, kemudian pasangan, dan yang lainnya. Oh iya, saya punya ide nih, dengerin ya. Ayo kawanku, jalan nama dan taati nama, hidup masa depan, jauhkan diri dari perilaku yang beresiko menuju bahagia. Jadi kesimpulan dari saya, yuk jauhi perilaku resiko, karena perilaku resiko dapat menimbulkan kerugian dan pemberian hukum bagi kita. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mengawali presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul dan saya dari PMR Madya Masanegaya MTS Negeri 3 Kota Surabaya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga teman-teman yang ada di sini tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oh iya teman-teman, aku punya jargon nih. Tapi sebelum itu teman-teman berdiri dulu ya. Nah, jadi kalau saya bilang anak PMR Madya, kalian jawabnya siap menolong sesama. Yes, kita ulangi sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa pakai gerakannya. Anak PMR Madya siap menolong sesama. Yes, silakan duduk. Oh iya teman-teman, alasan saya mengambil materi ini karena saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi penolong pertama. Maukah teman-teman menjadi penolong pertama?
Tentunya mau dong. Dalam kehidupan sehari-hari seperti di sekolah, di rumah, di masyarakat, kita kadang mengalami sakit, cedera, ataupun kecelakaan. Karena itulah kita perlu mengetahui tentang pertolongan pertama. Apa sih pertolongan pertama itu? Pertolongan pertama yang biasa disingkat PP ialah pemberian pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera secara mendadak sebelum korban dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, sebagai pelaku PP, kita juga harus mengetahui tentang medis dasar atau pemberian pertolongan yang sifatnya sementara sampai korban tiba di fasilitas kesehatan terdekat. Teman-teman di sini tahu nggak siapa sih yang disebut penolong pertama itu? Penolong pertama ialah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki keahlian dalam medis dasar atau kedaruratan. Tujuan pertolongan pertama ada 3 loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, menyelamatkan jiwa korban agar korban tidak meninggal di tempat. Yang kedua, mencegah cacat seperti luka yang membekas. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas yang nyaman dan membantu proses penyembuhan. Di dalam pertolongan pertama ternyata terdapat kewajiban pelaku PP tersendiri loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, meminta bantuan kepada yang lebih ahli. Yang ketiga, memberikan pertolongan segera secara cepat dan tepat sesuai dengan keadaan si korban. Dan yang keempat, membantu pelaku PP yang lainnya. Oh iya teman-teman, aku punya cerita nih. Jadi di suatu hari ada kecelakaan hebat yang membuat satu orang siswa terjatuh dan ia pun tak sadarkan diri. Apa yang seharusnya saya, kamu, dan kita semua lakukan? Jadi yang perlu kita lakukan ialah tindakan penilaian korban. Tindakan penilaian korban ada 3 loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, penilaian keadaan. Cek keadaan sekitar apakah aman atau tidak bagi si penolong. Bila ragu, sebaiknya minta bantuan kepada yang lebih ahli. Yang kedua, penilaian dini. Penilaian dini dilakukan untuk memastikan korban karena penyakit atau cedera. Tindakan penilaian dini ada 5 loh teman-teman. Yaitu yang pertama, cek respon ASNP. Awas suara nyeri tidak respon. Yang kedua, memastikan jalan nafas terbuka dengan teknik angkat dagu tekan dahi. Yang ketiga, penilaian pernafasan dengan cara LDR, lihat, dengar, dan rasakan. Yang keempat, penilaian denyut nadi. Bila korban sadar, maka gunakan cara meraba nadi di pergelangan korban. Jika korban tidak sadar, maka penilaian denyut nadi dilakukan dengan cara meraba di sekitar leher si korban atau karatis. Dan yang ketiga, pemeriksaan fisik. Teman-teman di sini tahu nggak tanda-tanda apa saja sih saat kita temukan dalam melakukan pemeriksaan fisik? Ingat ya teman-teman, kita harus lupa kak. Ingat ya teman-teman, selalu PLNB, yaitu apakah ada perubahan pada tubuh si korban. Yang kedua, apakah ada luka pada tubuh si korban. Yang ketiga, apakah ada nyeri pada tubuh si korban. Yang keempat, dan yang keempat, apakah ada bengkak pada tubuh si korban. Luka bakar. Nah teman-teman, pada dasarnya manusia memerlukan panas untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memasak dan menyetrika. Terkadang ketidaksengajaan sumber panas itu secara langsung maupun tidak langsung mengenai tubuh kita, maka akan menimbulkan cedera loh teman-teman. Cedera inilah yang dinamakan luka bakar. Apa sih luka bakar itu? Luka bakar ialah semua cedera yang diakibatkan oleh paparan suhu yang tinggi. Penyebab luka bakar ada 4 loh teman-teman. Apa saja sih? Ya,
Penyebab luka bakar disebabkan karena yang pertama, disebabkan karena api. Contohnya uap panas, benda panas. Yang kedua, disebabkan karena listrik. Contohnya aliran listrik di rumah ataupun petir. Yang ketiga, disebabkan karena kimia. Contohnya soda api ataupun air aki. Yang ketiga, disebabkan karena radiasi. Contohnya sinar matahari ultraviolet. Penggolongan luka bakar ada 3 loh teman-teman, yaitu diantaranya yang pertama, luka bakar derajat 1 yang meliputi permukaan kulit paling atas. Yang kedua, luka bakar derajat 2, luas lapisan yang terkena sedikit lebih dalam. Yang ketiga, luka bakar derajat 3, luas lapisan yang terkena tidak terbatas, bahkan sampai masuk ke dalam tulang ataupun dalam rongga. Teman-teman di sini tahu nggak gimana sih cara menangani luka bakar itu? Cara menangani luka bakar ada 5 loh teman-teman, yaitu yang pertama, alirkan air biasa ke daerah di daerah sekitar di sekitar daerah yang terluka. Yang kedua, longgarkan pakaian. Yang ketiga, tutup luka bakar menggunakan kasa steril. Yang keempat, jangan menggunakan oli, jangan menggunakan mentega, dan juga tidak menggunakan odol. Dan yang kelima, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jadi kesimpulan dari saya, yuk jadi penolong pertama, karena berbagi dan menolong adalah salah satu cara kita untuk membuktikan bahwa kita peduli terhadap sesama. Nah, itulah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, minta izin untuk menolong korban. Perkenalkan, kami dari tim PMR MTSN 3 Kota Surabaya ingin menolong korban. Bagaimana kronologi kejadiannya? Terima kasih. Ada satu siswa mengalami kecelakaan di jalan raya. Pasien tidak sadar. Pasien sadar saat diberikan respon suara. Pasien mengalami luka terbuka bagian lengan atas, tangan kiri, kaki kanan, tunggal bawah sulit digerakkan. Merasakan panas pada punggung tangan bagian kanan. Luka lecet pada dagu dan pelipis kiri. Memastikan tidak ada benda tajam yang mengancam nyawa korban dan nyawa penolong. Mbak, Mas, salah minggir. Tim medis kita bantuannya. Tim medis silakan duduk. Mbak, apakah bisa melihat anak saya? Mbak, apakah bisa mendengar suara saya? Korban respon. Mbak, namanya siapa? Umurnya berapa? Alamatnya di mana? Membuka lancar nafas, angkat dagu, tekan dahi.
Melonggarkan pakaian. Tekan. Mbak, terima kasih. Mbak, obat-obatan saya diminum apa? Makanan dan minuman yang saya diminum apa? Apakah mempunyai riwayat penyakit? Apakah mempunyai alergi? Apakah ingat kejadian terakhir? Mbak, apakah lagi bisa digerakkan? Coba saya sentuh apa? Saya sirkulasi. 1, 2, sirkulasi normal. Pemeriksaan fisik, kepala, pelipis, tulang pipi, telinga kiri, mata kiri, telinga kanan, mata kanan, hidung, lubang hidung, rahang atas, rahang bawah, dagu, leher, bahu, tulang dada, tulang rusuk, kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, panggul. Mbak, apakah ini bisa digerakkan? Bisa saya sentuh apa terasa? Cek sirkulasi. 1, 2, sirkulasi normal. Sampai atas, lutut, sampai bawah, jangan membantu belakang kaki bergerak. Pemeriksaan tulang belakang. 1, 2, 3. Tulang belakang, tulang ekor. Menilai ada tanda vital. Cek suhu sudah ada. Cek nafas. Nafas